Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, bertemu kembali dalam program Sarapan Rohani GKPB Jemaat Gelang Nihyang Abian Base tanggal 2 Mei 2025. Sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di hari ini, marilah kita mendasarinya dengan merenungkan firman Tuhan agar kita dapat beraktivitas dengan penuh sukacita. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap anugerah berkat yang Kau berikan kepada kami. Penyertaan perlindungan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kami beristirahat. Dari malam hari tadi hingga pagi hari ini Tuhan, Kau boleh membangunkan kami, memberikan kami nafas kehidupan serta kekuatan kesehatan. Ya Bapa, pada hari ini, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan melaksanakan segala aktivitas pekerjaan kami. Namun, sebelum kami melaksanakannya Tuhan, kami rindu untuk mendasari segala aktivitas pekerjaan kami di hari ini dengan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menerima akan firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk kami boleh mendasari segala aktivitas kami, pekerjaan kami dengan terang firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kitab Yosua pasal 1 ayat yang kelima dan Matius pasal yang ketiga ayat ke-16. Yosua pasal 1 ayat 5 berbunyi, "Tidak seorang pun akan dapat tahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sebagaimana aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Dan dari Matius pasal 3 ayat 16 berbunyi, "Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini diberikan tema penyertaannya sempurna. Saudara-saudari, tentu kita sering mendengar baik di dalam khotbah ataupun renungan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Lalu, benarkah dan yakinkah serta percayakah saudara-saudari akan hal ini? Tentu ada yang benar-benar yakin dan percaya, namun mungkin banyak juga yang masih ragu-ragu atau tidak percaya sama sekali. Keraguan dan ketidakpercayaan dapat terjadi di saat situasi dan kondisi yang kita alami. Misalnya, saat kita sedang sendirian, sedang terpuruk, tidak berdaya, mengalami kecelakaan, banyak pergumulan, ada kesulitan, ada sakit penyakit, ataupun ada hal-hal lainnya. Sehingga di saat-saat yang seperti itu kita bertanya, di manakah Tuhan? Atau di mana penyertaan Tuhan yang sempurna itu? Hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita untuk percaya bahwa memang penyertaan Tuhan sempurna bagi kita, anak-anaknya. Seperti yang dinyatakan kepada Yosua di dalam Yosua 1 ayat 5. "Aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau." Ini merupakan janji dan kepastian dari Allah kepada Yosua setelah Musa meninggal. Yosua menjadi pemimpin baru bagi bangsa Israel
yang tugasnya tidaklah mudah. Namun Tuhan berjanji dan menyatakan jaminan penyertaannya sempurna. Sama seperti Musa disertai oleh Tuhan, demikianlah Yosua disertai olehnya. Jaminan bahwa Tuhan selalu hadir, memimpin dan menyertai Musa dengan sempurna. Ia tidak ditinggalkan oleh Tuhan karena ada banyak tantangan. Tuhan memberikan kemenangan kepadanya, dan ia tidak dibiarkan karena ada banyak musuh yang dihadapinya. Lalu demikian juga pada bacaan kita Matius 3 ayat 16. Di sana kita dapat melihat janji penyertaan Tuhan yang begitu sempurna itu dinyatakan di dalam kehidupan Yesus sebagai manusia dan utusan Bapa. Peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes di Sungai Yordan, setelah Yesus dibaptis, langit terbuka sebagai tanda bahwa Allah Bapa berkenan dan menyertai anaknya untuk memulai misi pelayanannya. Lalu kemudian kita tahu Roh Allah turun ke atasnya dalam rupa burung merpati. Ini merupakan tanda bahwa Yesus dipenuhi, diurapi, dikuatkan, dan disertai oleh Roh Kudus dalam pelayanannya. Dari kedua bacaan firman Tuhan kita hari ini, memberikan kita gambaran tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita diingatkan tentang penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Yosua di dalam kepemimpinannya atas bangsa Israel dibuat berhasil oleh Tuhan. Demikian juga dengan Yesus dalam pelayanannya, ia dapat menyelesaikannya dengan sempurna. Untuk itu, saudara-saudari, marilah kita belajar percaya sebagai bukti bahwa kita sudah mengalami kelahiran baru di dalam Yesus dalam kebangkitannya. Sesuai dengan introitus yang diberikan dalam minggu ini, yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ingatlah selalu bahwa dalam suka dan duka yang kita alami di dalam hidup ini, Tuhan selalu menyertai, menolong, memimpin, dan bahkan menguatkan kita, sehingga di dalam setiap tantangan yang kita alami, penyertaan Tuhan sempurna dan kekal adanya. Selalu berserahlah kepada Yesus, Sang Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan akan setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kami. Hari lepas hari yang boleh kami jalani Tuhan, Engkau boleh menuntun dan menyertai kami Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu mengerti bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami adalah penyertaan yang sempurna. Bapa, dalam setiap aktivitas kami di hari ini, kami menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong, menyertai, dan menuntun kami. Bapa, kami juga berdoa bagi pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dalam setiap pergumulan yang boleh mereka hadapi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang selalu menolong, Tuhan Yesus yang selalu hadir, memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan yang dihadapi. Karena penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami.
Bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, sakit penyakit yang mereka derita, biarlah Tuhan Yesus juga yang menjamah dan menyembuhkan. Memberkati setiap obat-obatan yang dikonsumsi, memberkati setiap tangan para medis yang menolong, biarlah saudara-saudara kami boleh merasakan pemulihan yang sempurna yang berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam hari ini Tuhan, kami menjalaninya, biarlah Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati. Dari kami memulai aktivitas pekerjaan kami Tuhan, hingga nanti kami boleh mengakhirinya juga dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah saudara-saudari renungan yang boleh kita dengarkan, dan biarlah renungan ini boleh menjadi dasar bagi kita dalam melaksanakan setiap aktivitas kita di hari ini. Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita. Shalom.